2 bulan baru akan ada hasilnya. Ketika Anda lakukan jemur, Anda pengen langsung hasilnya, dengan dia emosinya, dengan dia kicauannya gitu ya, kasar, ngotot terus, dia akan lupa salto, akan lupa balon gitu, akan lupa kanibal kalau dia fokus dengan tenaga dia yang kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Asep Bird, dimana membahas seputar dunia hobi. Kali ini sesuai permintaan dari sahabat Kicomania mengenai catcher salto. Ada yang nge-WA, ada yang dari subscriber ngehubungi saya gitu ya, Om, bahas nih catcher salto gitu kan. Sebenarnya gini, catcher salto itu udah ada pembahasan di YouTube, udah banyak gitu ya, membahas catcher salto solusinya seperti apa gitu. Di YouTube udah banyak penjelasan. Saya ambil kesimpulan ada 3 permasalahan gitu ya. Pertama, catcher salto disebabkan oleh over emosi. Yang kedua, catcher salto disebabkan oleh over birahi. Yang ketiga, catcher salto disebabkan oleh takut, stres. Kita bahas. Menurut saya, secara pemikiran saya ada betulnya juga gitu ya, tapi ada salahnya juga gitu. Menurut teori masing-masing Kicomania berbeda. Terus saya seperti ini. Over emosi berarti over emosi itu over penjemuran gitu kan. Burung ini salto tapi dia nampil gitu kan, tapi dia salto gitu kan di lapang, di rumah gitu. Terus kita ganti rawatan nih, berarti kita ganti rawatan dengan rawatan dingin gitu ya, sering mandi malam. Tapi catcher jadi bagong, catcher tidak lagi koslet, catcher malahan kanibal. Ini ada suatu permasalahan nih. Kita menghilangkan salto, keluar balon gitu ya, keluar kanibal. Saya yakin Anda bingung Anda terhadap rawatan ini. Serba salah. Rawat emosi panas, salto, balon hilang. Rawat dingin, mengejar birahi, salto hilang, balon muncul, kanibal muncul. Anda bingung kan? Mau hilangin salto atau hilangin balon gitu kan? Kedua, over birahi. Birahi kan dingin rawatannya, kadang-kadang mandi malam gitu kan. Salto gitu ya, tapi dia mau nampil gitu ya, tidak bagong, koslet. Karena salto kita ganti rawatan panas, jemur. Salto hilang tapi balon ketika di lapang. Bingung kan? Permasalahannya sama. Mau balon mau salto nih. Ya mudah-mudahan aja gitu. Balon hilang, salto hilang gitu. Kalau enggak ya gimana? Yang ketiga, stres atau takut. Betul, tapi kalau stres dan takut tidak hanya salto, dia malahan akan nabrak sangkar. Ketika misalkan nih burung melihat ada orang pakai payung ya, dia kan takut nih, ketakutan, dia akan nabrak sangkar, gerapak gitu ya. Terus gimana nih solusinya kan, itu pertanyaannya. Pemikiran saya berbeda. Maupun itu catcher yang main emosi, main birahi gitu ya, sama permasalahannya tenaga. Maksudnya seperti apa nih? Gitu kan? Salto akan berkurang, akan hilang ketika dia fokus terhadap sesuatu. Sesuatu apa? Itu dia fokus terhadap sesuatu, dia tarung. Fokus dia terhadap sesuatu, dia bunyi.
fokus terhadap emosinya, fokus terhadap birahinya. Gini, kacer yang main emosi ini, mainan ngotot, keluar tenaga, isian keluar, kasar, kasar kaku main, isian kasar rapat gitu kan. Tenaga lemah, maka kacer akan salto, akan balon karena dia tenaganya kurang. Tapi kalau dia tenaganya gede, tenaganya besar, masih banyak tenaganya, masih kuat gitu, dia akan terus main fokus dengan dia emosinya, dengan dia kicauannya gitu ya, kasar, ngotot terus. Dia akan lupa salto, akan lupa balon gitu, akan lupa kanibal kalau dia fokus dengan tenaga dia yang kuat. Tapi kalau tenaganya kurang, dia akan salto, akan balon, akan kanibal kalau tenaganya kurang. Birahi, ketika birahi main kan enak, main lagu, nyantai, main ekor gitu ya, sebagaimana dia merayu ketika dia mau kawin gitu aja. Pembahasan sebelumnya sudah dibahas, silahkan Anda buka gitu kan. Ketika dia tenaga kurang, maka dia akan mengeluarkan perilaku kurang tenaga dia dengan balon, dengan salto, dengan kanibal, karena dia kurang tenaga, dia lelah gitu. Terus solusinya seperti apa nih supaya tenaganya kuat gitu ya? Yang kacer emosi, yang kacer yang main emosi ini. Ada yang mengatakan umbar, ada yang mengatakan jemur. Betul dan bisa salah. Ibaratnya gini, orang sedang kurang tenaga, Anda disuruh lari, Anda disuruh olahraga, makin lemes. Begitu juga burung. Burung Anda sedang lelah, sedang lemas, sedang kurang tenaga, Anda suruh umbaran, suruh bolak-balik, suruh lari. Tambah tenaga atau tambah lelah gitu. Atau jemur sama. Orang yang sedang lelah, burung sedang lelah dijemur, ya makin lelah. Ya. Terus harus bagaimana nih? Pulkro dong? Bisa, tapi kalau pulkro dong tenaganya segitu-gitu aja gitu. Seperti gini. Orang yang sering olahraga dan orang yang diam di rumah atau di kantor gitu ya, maka akan lebih kuat tenaganya orang yang sering olahraga. Jelas kan? Oh, kan tadi kalau olahraga makin lelah gitu kan? Iya. Lakukan umbaran, lakukan jemur, tapi jangan harap hasilnya instan. Jangan harap hasilnya langsung. Hasilnya akan nampak ketika 1 bulan, 2 bulan baru akan ada hasilnya. Ketika Anda lakukan jemur, Anda pengen langsung hasilnya, jangan harap. Lakukan umbaran misalkan, lakukan umbaran, nanti pertama-tama akan lelah. Seperti kita yang jarang olahraga, pas kita olahraga pasti lelah, badan pada sakit gitu kan. Tapi ketika kita udah mulai sering, seminggu 2 kali, kita akan terbiasa, tenaga kita akan bertambah gitu kan. Begitu juga burung, ketika 1 kali 2 kali burung akan kelelahan, tapi ketika dia udah sering, udah terbiasa, dia akan terbiasa, akan mempunyai tenaga yang kuat gitu ya. Makanya di sini harus rutin, sebulan 2 bulan baru ada hasil. Kalau misalkan seminggu 2 minggu mau ada hasil, Anda salah gitu. Nah di sini silakan para kicomania. Saya bukan berarti harus gini, harus gitu. Para kicomania itu udah tahu nih seperti ini, tapi belum mengarah ke sini gitu. Udah tahu gitu ya, tapi belum mengarah ke sini pemikirannya gitu ya. Makanya saya di sini mengarahkan pemikiran para kicomania terhadap masalah ini. Sekian dari saya. Silakan para kicomania, saya minta subscribe-nya, like, boleh di komen, boleh komen saya supaya saya bisa terus
menjelaskan permasalahan sahabat Kicomania dimanapun Anda berada. Kita saudara, terima kasih